Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Ketemu lagi di pembelajaran Penjaskes untuk pekan sekarang ya. Di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak ingin menjelaskan beberapa hal mengenai peregangan statis dan peregangan dinamis yang pekan kemarin sudah dipelajari sebelumnya ya. Namun hari ini kita lebih dimaksimalkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak ingin sekali lagi menjelaskan mengenai apa itu peregangan statis dan dinamis ya. Nah, untuk peregangan statis seperti yang sudah dibicarakan tempo lalu ya, peregangan statis atau peregangan pasif adalah peregangan yang dilakukan dengan cara meregangkan otot-otot rangka dan menahan gerakan tersebut selama beberapa detik ya, 10 sampai 30 detik boleh ya, diperkirakan seperti itu. Jadi pada hakikatnya untuk peregangan pasif itu dilakukan secara diam ya, secara diam, ditahan, ditarik otot-otot kita itu dari mulai ototnya paling atas kepala, turun ke lengan ya, turun ke pinggang dan kaki. Jadi secara sistematis berurutan ya untuk gerakan-gerakan peregangannya gitu. Selanjutnya untuk peregangan dinamis atau aktif ya, kita jelaskan lagi sekarang adalah peregangan yang dilakukan dengan cara mengulang-ulang regangan otot selama beberapa kali. Nah, di sini dapat dijelaskan peregangan dinamis itu jadi peregangannya kebalikan dari aktif. Kalau tadi diam, sekarang bergerak. Jadi setiap gerakan peregangan yang bergerak itu dinamakan dinamis. Jadi tidak diam gitu, ya. Contohnya yang kemarin Bapak jelaskan juga di video ya, ada salah satu gerakan dinamis yang bergerak dari kepala ya, untuk melatih otot kepala juga ya. Selebihnya nanti dilihat di sini nih, di gambar ini. Di gambar ini ada contoh untuk gerakan statis ya, contoh-contoh untuk gerakan statis ya. Ini dimulai dari kepala ya, ditarik ya. Gerakannya 1 kali 8 boleh ya, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ganti gerakan lagi ya. Terus ada sampai ke lengan, pinggang, kaki ya, paling belakang, paling bawah ini kaki. Ini contoh peregangan statis ya. Ini gerakannya dimaksimalkan, ditahan, ditarik ototnya sampai terasa sakit ya anak-anakku. Kalau kalian lakukan dengan baik, insya Allah nanti khasiatnya sangat bagus sekali untuk tubuh kalian. Ini untuk contoh gerakan statis ya. Nah, untuk gerakan dinamis, contoh gerakan dinamis salah satu atau beberapa gerakan di sini ada ya. Untuk gerakan dinamis, gerakannya dilakukan secara berulang-ulang dengan minimal 2 kali 8 hitungan ya. Yang pertama, ini gambar yang pertama, ini mengangkat kaki 1 2 3 4 ya. Secara bergantian boleh, satu-satu boleh ya. 2 kali 8 hitungan. Terus ini menyentuh kaki bagian kanan dan kiri ya untuk nomor 2. Nomor 3 ke samping, gerakan lengan diluruskan ke atas ya. Nomor 4 dari posisi tegap kamu condong ke belakang, tahan sampai terasa sakit atau sebisanya. Yang kelima contohnya seperti ini ya. Terus yang keenam ya sama ya, ke depan lurus, di tangannya dibungkukkan, tangannya ditekuk sedikit ya. Yang ketujuh sama seperti yang di atas tadi. Yang kedelapan jongkok berdiri ya. Yang kesembilan lari di tempat boleh, atau lari beberapa meter bolak-balik ya, itu dinamis juga ya. Yang ke-10 juga sama, ini contoh gerakan naik turun ya, 1 2 sampai beberapa kali hitungan. Nah, ini untuk contoh-contoh gerakan dinamis ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dari contoh-contoh ini ya. Jadi statis yang ini ya, diam bertahan. Kalau dinamis ini bergerak contohnya ya. Jadi setiap akan melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas jasmani, kalian wajib melakukan peregangan-peregangan seperti ini ya. Dengan alasan kenapa? Nah, di sini ya Bapak kasih manfaat melakukan peregangan ya. Poin-poinnya saja nanti dibaca oleh kamu isinya semaksimal mungkin ya. Manfaat melakukan peregangan, yang pertama meningkatkan kelenturan tubuh. Manfaat peregangan otot sebelum olahraga, yang pertama menjadi manfaat yang paling umum didapatkan adalah mampu meningkatkan kelenturan otot-otot tubuh kalian ya.
Ketika kelenturan dari otot tubuh meningkat, maka berbagai macam gerakan olahraga akan terasa menjadi lebih mudah untuk dilakukan karena si otot sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan yang lebih maksimal gitu. Yang keduanya melancarkan aliran darah ke otot ya. Fungsi atau manfaat dari peregangan adalah melancarkan peredaran darah ke otot ya. Secara otomatis kalau kita sering melatih tubuh kita dengan baik, meregangkan otot tubuh kita, berefek sangat baik kepada aliran darah kalian, itu dapat lancar dengan baik ya. Oke, selanjutnya manfaat dari peregangan adalah meningkatkan jangkauan gerak sendi. Nah, kenapa? Karena sering dilatih oleh kita dengan cara peregangan-peregangan ya. Jadi secara otomatis tingkat kelenturan kalian akan lebih meningkat ya, menjadi lebih baik dan lebih maksimal ya. Jadi gerak sendi itu akan lebih maksimal, tidak akan mudah sakit, tidak akan mudah sakit otot. Kita melakukan gerakan apa aja tidak akan mudah sakit otot karena sudah terbiasa dengan dilatih dengan peregangan statis dan dinamis. Bahkan dengan rutin melakukan peregangan, maka tubuh akan terbiasa dengan berbagai gerakan dan semakin mudah untuk melakukan gerakan olahraga dengan benar. Nah, ya. Karena si otot kita sudah terlatih, lebih fleksibel, lebih lentur, kita akan lebih enak untuk melakukan aktivitas gerak. Seperti itu anak-anakku. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti dengan poin-poin yang secara umum ini ya. Dan selanjutnya meminimalisir terjadinya cedera ketika sedang berolahraga ya. Jadi manfaat peregangan itu untuk menghindari cedera juga ketika kita sedang berolahraga karena si otot-otot atau sendi-sendi kita sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan yang lebih berat ya. Jadi untuk tingkat kelenturan ototnya itu akan lebih bagus ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya untuk manfaat-manfaat dan tujuan peregangan atau tujuan-tujuan dari pemanasan. Itu boleh kalian lihat-lihat di media-media lainnya ya. Oke. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kalian. Dan di sini untuk tugasnya adalah yang pertama silakan lakukan gerakan peregangan statis minimal 5 gerakan ya, divideokan nanti. Dan kedua, lakukan peregangan dinamis minimal 5 gerakan, divideokan juga. Dan yang ketiganya ini adalah kalian mengucapkan dengan lisan ya, divideokan pengertian peregangan statis dan dinamis ya. Jadi dibacakan sambil diucapkan dengan lisan, ditalar ya. Nah, lalu nanti kirimkan tugasnya melalui WA Bapak ya. Selamat mengerjakan anak-anakku dan tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.